Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Salam Guru Penggerak. Saya Justinus, calon Guru Penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Penggabungan istilah pendidikan dan pengajaran dapat mengaburkan pengertian yang sesungguhnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak, baik secara lahir maupun batin. Maka, pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan, sama halnya dengan mengajar yang merupakan bagian dari mendidik. Sementara, pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban yang kita wariskan kepada anak cucu kita di masa depan. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan masih terpapar oleh metode pengajaran di zaman kolonial Belanda. Contohnya sistem penilaian yang terlalu berorientasi pada kecakapan kognitif. Kemudian, dalam mengajar, saya hanya fokus pada hasil belajar tanpa memperhatikan proses yang dilakukan oleh murid sesuai dengan konteks sosio-kulturalnya. Saya juga menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Dan masih melakukan pembelajaran primitif, semisal saya menyuruh murid menulis halaman tertentu dari buku paket dan meminta murid membacanya sendiri lalu diberi tugas. Biasanya, saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja, dan tidak terlalu memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik murid. Misalnya, saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian, jika nilai murid sudah mencapai KKM, saya menganggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya kurang memperhatikan proses belajar murid dan lebih menilai hasil akhir, sehingga pembelajaran terkesan terburu-buru. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya lebih ke ketuntasan materi. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya. Sehingga, saya pun sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya, saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Kemudian, dalam proses belajar murid, saya hendaknya menempatkan diri sebagai pamong yang menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dengan menanamkan nilai-nilai budi pekerti luhur sesuai dengan konteks sosiokultural di daerahnya sebagai nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Saya juga hendaknya melakukan diferensiasi kepada murid dalam proses belajar, di mana murid harus memiliki kebebasan bergerak maju sesuai dengan kemampuan dan kecepatan masing-masing, tanpa harus menyamaratakan seluruh murid dalam kelas. Kemudian, dalam pembelajaran, saya harus memberikan kebebasan kepada murid dalam mengemukakan pendapat dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat, dan memfasilitasi mereka dalam proses pembelajaran secara ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan,
dengan melibatkan murid sesuai dengan kodrat zaman anak saat ini, yaitu menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep merdeka belajar. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Menuntun tumbuh kembangnya seluruh kebaikan, bakat, potensi, dan kodrat murid, agar murid dapat menampilkan seluruh potensi terbaiknya kelak, dan dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Dan yang terakhir, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik, menjadi teman bagi murid dalam belajar, dan menjadi figur ayah yang baik bagi murid dalam berperilaku. Semoga video ini menginspirasi bagi ibu dan bapak guru sebagai ujung tombak pendidikan Indonesia. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.